Halo bro and sis. Kali ini saya akan menghadirkan salah satu narasumber yang cantik, pintar, inspiratif, dan dia adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mencintai diri sendiri. Karena banyak orang di luar sana, mereka mempersalahkan dirinya atau tidak puas dengan apa yang dia miliki. Sehingga kali ini kita akan membahas tentang berapa atau bagaimana pentingnya mencintai diri sendiri. So, check it out! Oke sis, selamat datang di Fish Terrible. Saya sangat bangga sekali dan antusias sekali dengan kehadirannya beliau bisa membawa inspirasi bagi saya dan teman-teman begitu. Nah, pada tema saat ini yaitu bagaimana cara kita untuk mencintai diri kita sendiri begitu. Nah, Love ourselves. yes, of course, baby. Ya. Saya rasa ini topik yang bagus sekali begitu. Ya betul. Karena saya sendiri pribadi juga kayak kadang-kadang tidak mencintai diri gitu. Oh begitu. Jadi ya. bagus untuk kita diskusikan. Betul. Karena begini, bukan hanya sis juga yang tidak sering mencintai diri sendiri, bahkan saya juga sih sering mengabaikan diri sendiri, lebih kepada untuk mencintai orang lain begitu. Nah, pada kesempatan ini kita berbicara bagaimana sebenarnya kita harus mencintai diri kita sendiri, sayang diri kita sendiri begitu. Dan yang paling pertama yang perlu saya tanyakan kepada sis, kira-kira sis sayang nggak pada diri sendiri? Iya benar. Ini kadang juga kalau di satu sisi seperti ini, kalau misalnya orang bertanya, apakah Anda mencintai diri sendiri? Ya, di situ ada muncul pertimbangan. Sebenarnya dari dalam hati nurani itu kita mencintai diri sendiri. Tapi kembali kepada tindakan, cenderung kita tidak sadar bahwa pada saat apa yang kita lakukan itu sementara kita tidak mencintai diri kita sendiri. Atau tidak menerima begitu diri sendiri. Tapi kalau misalnya ditanya, bilang apakah Anda mencintai diri sendiri? Pada hakikatnya kita mencintai diri sendiri. Tetapi yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari, kita sering mengabaikan diri kita sendiri begitu. Mungkin lebih kepada detailnya untuk mencintai diri sendiri itu seperti apa atau kira-kira seperti apa begitu? Oke, iya. Kalau misalnya mencintai diri sendiri, yang saya ketahui atau yang biasanya saya lakukan, itu kita harus merawat diri sendiri dulu. Pertama kita harus merawat diri sendiri dulu. Jadi kalau kita sudah tahu merawat diri sendiri, itu tentu saja kita mencintai diri kita sendiri. Kita kasih ilustrasi sederhana saja. Aku mau pelihara bunga gitu. Ya, betul. Tentu saja aku harus merawatnya. Supaya tumbuh dan berkembang menjadi bunga yang bagus. Iya, dengan cara menggunting daunnya atau memberi pupuk atau menyiram. Itu adalah sebuah cara mencintai diri sendiri. Jadi pertama itu kita harus merawat diri itu sendiri. Supaya diri itu bisa bertumbuh mulai dari jasmani, sehat jasmani maupun rohani. Betul. Atau hidupnya dengan orang lain juga harus sehat gitu. Jadi pertama itu merawat diri berarti mulai dari kesehatan diri sendiri dan kesehatan diri dan orang lain. Iya. Bagus tidak relationnya gitu. Ini kembali ke pertanyaan saya tadi, apakah sis ini mencintai diri sendiri atau tidak? Aku mencintai diri sendiri. Benar. Aku mencintai diri sendiri mungkin 95%. Tapi kalau tanpa di luar kesadaran pasti ada mengeluh, ada kecewa, ada marah, ada jengkel, tidak rasa puas, itu ada. Tapi sebenarnya saya mencintai diri sendiri. Yang kedua, apa kualitas terbaik dalam diri kamu gitu? Oke, kalau misalnya aku bisa evaluasi kualitas terbaik dalam diri saya itu be kind, atau biasa dalam bahasa Indonesia kita bilang jadi baik begitu. Jadi baik itu ada banyak begitu. Aku kan kehidupan sehari-hari saya, aku mengajar. Betul. Iya benar. Aku mengajar itu mungkin orang merasa bahwa itu pekerjaan yang paling biasa aja begitu. Tapi nggak ketika biasa itu kualitas yang terbaik di luar pribadi sana, orang gitu. Iya benar. Di luar sana orang bilang mengajar atau teacher itu mungkin pekerjaan yang biasa aja gitu. Iya betul. Tapi ketika aku bisa mentransfer apa yang saya tahu ke orang lain,
itu merupakan be kind begitu. Aku bisa berbuat baik ke orang lain. Ya, membuktikan bahwa diri kita bisa berbuat baik terhadap ini. Dan itu adalah kualitas yang paling baik dalam diri kita. Itu aku berpikir bahwa itu salah satu tingkat level kualitas yang paling baik dari diri saya. Iya, betul. Karena aku bisa melakukan pelayanan ke orang lain. Aku bisa memberi apa yang saya punya ke orang lain. Mungkin tidak dengan uang, tapi bisa dengan apa yang saya ketahui. Betul. Karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Betul nggak? Benar. Jadi ya kualitas terbaik dalam diri kita, apalagi sis adalah seorang guru yang sangat memberikan inspirasi bagi murid-muridnya, bagi semua orang begitu. Yang paling dibanggakan dalam negara kita adalah guru. Dan presiden pun atau siapapun di dunia di negara ini tentu melalui guru dulu, dia mengajar melalui guru dulu, ya kan? Iya, luar biasa sih. Dan yang ketiga, pada momen apa dalam diri kamu yang paling merasa bahagia begitu? Pasti ada momen-momen yang merasa bahwa itu yang paling bahagia dalam diri kita gitu. Oke, benar. Momen yang paling buat kita bahagia itu misalnya aku bisa melakukan sesuatu yang aku suka. Sederhana saja, aku bisa melakukan sesuatu yang aku suka. Aku target misalnya aku mau traveling gitu. Aku mau pergi ke sesuatu tempat yang menurut saya itu bagus. Terus itu aku lakukan. Itu bagi saya itu buat saya sudah bahagia. Bahagia sekali gitu. Artinya saya bisa melakukan sebuah hobi saya, atau saya bisa melakukan sebuah kegiatan yang bikin saya suka begitu. Itu ada kepuasan dalam diri seperti itu. Dan itu yang titik kebahagiaan saya itu letak di situ. Ketika aku bisa melakukan sesuatu yang menjadi keinginan besar dan itu terlaksana. Wow. Iya. Kan cenderung kita merencanakan. Aku merencanakan aku mau main volley, aku mau swimming, tapi tidak terlaksana. Betul. Saya tinggal janji. Tapi kalau puncak kebahagiaan saya atau dibilang klimaks kebahagiaan saya itu ketika aku ingin melakukan sesuatu yang saya suka dan itu tercapai. Misalnya aku rencana besok mau swimming dan betul-betul besok aku pergi swimming. Itu puncak kebahagiaan saya. Jadi saya tak perlu bilang saya punya uang berjuta-juta, saya tak punya rumah bertingkat, saya punya teman banyak. Tapi kalau saya bisa melakukan sesuatu yang saya mau hari itu dan terlaksana, itu puncak kebahagiaan. Wow, amazing. Betul sekali. Betul. First you have to have a progress, then you have to do it, make it finish. That's a life. That's your how can I say? Itu adalah puncak kebahagiaan. Kebahagiaannya dalam hidup. Betul. Siapapun itu. Memang dalam hidup itu lebih banyak orang mencari kebahagiaan itu membuat budget yang sebanyak-banyaknya, padahal itu setengah mati kita untuk mendapatkan demikian. Tetapi pas kita lakukan ternyata bukan itu yang kita mau, benar. Bukan itu. Jadi di situ kita akan merasa kecewa. Kenapa saya harus lakukan begitu? Akhirnya kebahagiaan itu hilang lagi dari diri kita begitu. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Iya, betul. Dan ekspektasi terlalu tinggi pada saat mau lakukan tidak jadi. Betul. Berarti tingkat stres itu akan muncul. Karena ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Iya, betul. Tapi kalau sederhana saja, misalnya aku pengen sekali mau berenang gitu. Tadi kan kamu tanya kebahagiaan apa yang membuat momen kebahagiaan. Pertama kita harus melakukan apa yang kita suka dulu. Jadi misalnya aku pengen sekali berenang, tentu selesai aku berenang mesti punya kebahagiaan. Amazing. Just like that. Yes. Happy is very simple. Happy is very simple. Nah, yang berikut apa yang paling kamu benci dalam hidup kamu? Pastilah adalah semua orang begini. Semua orang itu pasti ada kebencian di dalam diri kita, maupun dengan pikiran maupun perbuatannya. Ya kan? Cuman betul. Kali ini kita bisa bahas ya supaya orang-orang tahu ya. Teman-teman di rumah atau keluarga di rumah yang nonton video ini ya, jangan lupa di-subscribe. Iya, betul. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, ini penting sekali ya. Saya juga tertarik dengan ini. Apa yang membuat Anda benci dengan diri saya? Itu orang di luar sana itu mereka cenderung menutup, saya orang hidupnya baik-baik saja. Saya mencintai semua orang. Saya punya hubungan sosial yang baik. Saya orang rendah hati gitu. Tapi benar seperti yang kamu bilang. Kita itu suka membandingkan diri dengan orang lain. Di situ muncul iri hati ya. Di situ sebenarnya level yang bikin kita jengkel dengan diri sendiri itu di situ. Terjadi perbandingan antara kita dengan orang lain. Kenapa dia kaya?
berpendidikan sampai sekian. Ya, betul. Kenapa dia punya rumah begini? Kenapa bisa dia hidup di kota besar seperti ini? Kenapa dia tidak bekerja keras sementara saya bekerja keras? Karena kita terjadi perbandingan, munculnya perbandingan antara orang lain dengan kita. Di situ kita merasa kayak bahwa kita tidak ada gunanya, kita beda dengan orang lain. Dan di situ ada muncul iri hati. Iri hati itu yang sebenarnya sisi paling buruk di dalam diri kita. Betul. Sisi paling buruk di dalam kita yang kita tidak sadari. Gitu. Kita bilang bahwa iri hati itu biasa aja, itu sudah natural muncul dalam diri. Tapi itu yang harusnya kita hindari. Dan itu seperti yang kamu bilang bahwa hal yang paling kamu benci. Jadi itu untuk saya hal yang paling saya benci adalah itu. Bukan iri hati, membandingkan diri dengan orang lain dan muncul iri hati. Secara natural begitu. Ya, betul. Bahwa saya berpikir kenapa orang lain lebih hebat daripada saya? Ya, betul. Ada perbandingan. Misalnya. Ini menarik sekali ya, guys. Betul. Artinya begini, sebenarnya tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Kita apa adanya saja yang kita lakukan, kemudian apa yang kita ingin kita lakukan, itu saja, itu sudah membuat kita senang begitu. Jadi ya untuk menghindari rasa benci dalam diri kita itu, kita harus bisa jadi diri kita sendiri. Tidak perlu kita bisa membandingkan diri kita untuk orang lain. Iya benar. Be yourself. Ya, be yourself. Mencintai diri kita sendiri, ya, betul. Dan yang benar ya, kita menarik kesimpulan bahwa yang dari sini, yang pertanyaan ini, kalau untuk saya itu suka membandingkan diri dengan orang lain begitu. Itu sangat dibenci dalam diri. Itu aku benci begitu. Kenapa begitu? Sementara kita sudah dikaruniai dengan kepribadian tersendiri. Diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan apa adanya gitu. Kenapa kita harus membandingkan diri dengan orang lain begitu ya kan? Sementara mereka juga punya hak untuk hidup sesuai seperti itu. Iya, betul. Jadi mereka tidak pernah minta bahwa mereka akan dilahirkan dengan keluarga seperti itu. Nah, solusinya kira-kira solusinya untuk kita tidak membenci atas pemikiran kita itu kira-kira apa? Harus melihat bahwa semua orang punya hak hidup. Betul. Semua orang punya peluang untuk berkarya. Semua orang punya peluang untuk mencintai orang lain. Semua orang punya hak untuk kaya. Semua orang punya hak untuk berpendidikan dan sebagainya. Harus punya pikiran lebih terbuka lagi tentang semua orang punya hak untuk hidup dan menikmati hidup. Betul ya. Itu yang kita inginkan. Dan itu bisa saya pelajari begitu. Bahkan saya juga lah. Ya, kita saling belajar gitu. Oke, next. Yang kelima, pernah nggak kamu nyalain diri kamu sendiri begitu? Misalnya kenapa saya tidak mau melakukan begitu? Kenapa saya harus begini begitu? Nyalain, pokoknya intinya ketika kamu melakukan sesuatu dan kamu tidak tepat pada sasaran, kamu melakukan itu dan pada akhirnya kamu bilang kenapa saya harus melakukan begini begitu? Padahal bukan ini yang saya mau lakukan begitu. Oke, iya. Nah, itu artinya kita melakukan sesuatu dan apa yang kita lakukan itu tidak sesuai. Iya, tidak sesuai bisa jadi. Intinya kita terjadi ada penyesalan dalam penyesalan bisa. Betul. Pernah nggak? Iya, pernah. Dan manusia itu belajar dari kesalahan. Life is experience ya. Jadi kita itu belajar dari kesalahan. Memang pernah kita menyesal apa yang kita lakukan. Pernah kita kenapa saya melakukan hal itu gitu. Betul. Tapi kita belajar dari situ. Kalau kita melakukan kesalahan, dari situ kita bisa merubah yang lebih baik. Ya, betul. Kan kita belajar dari kesalahan. Artinya gini, kita jatuh di dalam lubang, tidak mungkin kita akan terpuruk di dalam lubang yang sama. Ya, pasti kita akan berusaha untuk keluar dari. Jadi kesalahan itu tidak harus kita sesali, tapi justru kita belajar dari kesalahan itu dan keluar untuk merubahnya lebih baik lagi. Amin. Betul. Luar biasa. Oke, yang terakhir sis. Apa permintaan kamu terhadap diri kamu tentang kesalahan yang kamu lakukan begitu, atas kekecewaan yang pernah kamu lakukan itu? Kamu minta maaf pada diri kamu sendiri begitu, dari dalam hati kamu yang paling dalam gitu. Iya, kalau dari dalam hati yang paling dalam itu aku mau menjadi. Lihat dulu di kamera. Iya guys. Ya, maksudnya dari dalam hati yang perlu kamu sampaikan. Dari dalam hati yang paling dalam. Untuk diri sendiri itu aku mau menjadi pribadi yang be yourself begitu ya. Be yourself. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri jadi orang lain. Dan aku belajar bahwa saya ya saya, kamu ya kamu, mereka ya mereka, dia ya dia.
Kita tidak bisa memaksakan diri jadi orang lain. Jadi di sini saya pelajari untuk diri saya sendiri. Aku harus jadi diri sendiri. Aku harus mencintai apa yang menjadi potensi saya. Aku juga harus mencintai orang lain. Aku harus lebih banyak berbuat baik. Karena hidup bukan untuk diri sendiri, hidup untuk orang lain. Yang penting bahwa mencintai diri itu sudah menolongmu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Dan yang terakhir ini sampaikan kepada teman-teman di luar sana tentang supaya mereka selalu mencintai diri mereka sendiri, Bu. Ini yang terakhir. Oke, teman-teman yang di luar sana yang masih menyesal, yang masih marah, masih kecewa, masih membandingkan diri dengan orang lain. Penting sekali bahwa Anda dikarunia diri yang berbeda dengan orang lain. Anda unik. Jadi Anda harus lebih bersyukur dan mengembangkan potensi yang Anda miliki. Saya percaya pasti Anda punya potensi. Setiap orang punya potensi. So, sekarang mulai hari ini Anda harus lebih untuk mengembangkan potensimu dan Anda harus jauh lebih berbeda dari orang lain. Luar biasa. So, Seperti teman-teman thank you very dan much. timnya itu mereka sangat berbeda dengan orang lain. Thank you Bayangkan very ada much. banyak orang di luar sana kalau mereka punya cara untuk meng-guide orang, memberi inspirasi, memberi motivasi. Itu artinya mereka mencintai dirinya dan mencintai orang lain. Amin, luar biasa. So, So, thank you so much. for watching. Okay. And don't forget to subscribe. Amin, luar biasa. Oke, so terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan di-share ya teman-teman.